Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pes. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu dengan Kang Elan. Iya. Kang Elan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kang Elan sibuk ngapain sekarang Kang Elan? Saya sekarang lagi sibuk moto ya sebetulnya sih. Moto? Iya. Moto apa? Moto. Moto? Iya. Moto apa? Moto tonggong. Moy tonggong. Moy tonggong. Ganti ya nih. Tonggong. Moetong. Jadi tuh moetong bahasa Indonesia naonnya? Moyan. Moyan. Berjemur. Oh, berjemur. Berjemur ini mah. Berjemur. Sebetulnya kegiatan banyak sih, cuman ya kegiatannya kegiatan spontan gitu. Ya khususnya di bidang lingkungan lah. Cuman saya hanya segelintir orang yang sedikitnya peduli akan lingkungan gitu. Betul. Ya, sebetulnya banyak senior saya yang udah punya prestasi di lingkungan yang wah luar biasa lah. Luar biasa hasil karyanya juga gitu. Istilahnya memberdayakan lagi. Ya di masyarakat lah. Istilahnya ya lebih ingin melestarikan alam gitu. Yang dulu kan tahu sendiri Bandung itu kayak gimana. Go green. Iya, kan dulu julukannya kota kembang gitu. Dilingkung ku gunung. Karena ini mah dilingkungna ku beton. Kalau lama cenah yang jaga mah cenah mau melak pare tapi melak beton. Bukti ayeuna ngan tetep urang kudu ngelestarikeun eta kumaha carana gitu. Keun anu di hilir mah atuh urang anu di huluna meureun gitu. Gunung lah nepikeun ka gunul gitu kan. Ya istilahna mah dihijokeun deui lah gitu. Ku sabab naon? Lamun gunung nepikeun ka gunul eta cai bakal pindah. Matak dampakna enak kan banjir, kurang penyerapan deh gitu kan. Jadi lain banjir teh intinya menyepindah cai eta mah sabab ada di gunung lagi ditambah di hulu lagi geus gunung dan diruksak teh ku orang-orang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi kita harus lebih untuk mengingatkan kembali lebih melestarikan alam kita. Contoh kecil mungkin dasarnya mungkin ya jangan buang sampah sembarangan. Tapi keseluruhan juga permasalahan sampah itu nomor 1. Itu di masyarakat itu sampah itu masalah nomor 1. Nah, dari mana akar permasalahannya? Tetap dari kita sendiri sebetulnya, dari rumahan. Makanya program sekarang pemerintah itu menganjurkan yang disebut adanya PPO. Kade lain PPO pagi ngabalur awak budak. Beda itu PPO tapi pilih olah sampah. Jadi sampah teh kudu pilih gitu. Di rumah keneh teh kan akar permasalahan sampah itu di rumahan. Betul. Ya, jadi di rumah keneh teh harus sudah dipilih mana yang organik, mana yang anorganik, mana yang residu. Yang organik seperti apa? Sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, bekas sayur, itu kan membusuk. Yang anorganik seperti apa? Sampah yang kering seperti bekas minuman air mineral, kaleng gitu. Yang residu seperti apa? Seperti bekas pembalut, gitu, beling. Nah, harusnya itu dari rumah itu sudah dipilah. Itu semua bermanfaat sebetulnya. Jadi dari sampah itu bisa jadi nilai sebetulnya. Bisa jadi sampah jadi berkah teh betul sebetulnya gitu. Kalau kitanya sadar. Hidup sampah. Hidup. Yang penting ngopi lah. Aduh nuhun pengesan. Ngarok lah santai. Jadi dalam hal ini sebetulnya saya ini bukan ahli, bukan bisa, cuman itu dari hati nurani. Oh ya betul, meskipun saya pribadi juga sebetulnya belum maksimal gitu. Tapi ini hanya mari kita sama-sama belajar
belajar mengatasi permasalahan di sekitar kita, khususnya di bidang sampah. Jadi Akang itu lagi berjuang lah, berjuang untuk mengatasi sampah-sampah yang ada di masyarakat, khususnya di lingkungan masing-masing. Kegiatan atau program-program nih, Akang kan punya program nih, apa saja Kang yang sudah diperjalankan? Kebetulan di sekitar di lingkungan sendiri yang sudah berjalan itu ada yang namanya bank sampah. Terus ada yang namanya greenhouse gitu ya. Nah, yang udah berjalan di lingkungan itu seperti bank sampah. Kayak gimana sih bank sampah itu? Kumaha. Jadi banyak sebetulnya cara di dalam bank sampah itu sistemnya mau seperti apa. Yang kebetulan sistem yang dijalankan di lingkungan saya pribadi, bank sampah itu jadi masyarakat itu menjadi nasabah bank sampah. Jadi sebagai nasabah. Jadi yang tadi yang PPO itu, jadi masyarakat itu PPO, pilih olah sampah. Nah, dari rumahnya udah dipilah-pilih. Nah, sampah yang anorganik itu ditabung ke kita, ke bank sampah. Sistemnya ditabung. Oh, ditabung. Iya, nabung dengan sampah. Yang organik, sampah organiknya kemana? Itu kita olah jadi pupuk. Makanya kita juga ada pupuk kompos. Oh, dijadikan pupuk. Nah, jadi banyak manfaatnya. Nah, kalau yang anorganik itu yang tadi ditabung, nanti kita di bank sampah saya sendiri menjalankan sistem pembagiannya. Biasanya sebelum Lebaran kita buka tabungan. Oh, jadi sudah ada catatannya? Iya, jadi masyarakat yang nabung, yang sekilo, yang setengah kilo itu kita catat. Perhitungannya per kilo? Jadi tergantung si masyarakatnya yang setornya. Mau seperempat itu, mau sekilo gitu. Kita catat setiap masyarakat yang menabung. Nanti di bulan tertentu biasanya sebelum Lebaran itu kita buka. Oh, dibuka. Kalau kita lihat kan, paling setor nabung paling jadi 500 perak, paling jadi 2000 perak. Itu kan kalau melihat ke sana. Tapi dengan tidak terasa kita sering menabung ke bank sampah. Lama-kelamaan kita buka misalkan sebelum Lebaran, dijumlahkan nominal jadi gede juga. Ada keuntungan juga untuk diri kita sendiri. Iya. Kadang tidak dengan uang, kita bisa menyediakan dengan sembako. Oh gitu. Iya, misalkan masyarakat itu ditanya dulu mau diambil uang atau diambil sembako. Biasanya kebanyakan ibu-ibu pakai sembako. Iya. Beras. Iya. Jadi misalkan tabungan kita udah berapa ratus ribu, nah kita dibeliin sembako. Jadi kita kasihnya sembako ke nasabahnya itu. Jadi banyak opsi. Iya, banyak opsi. Mau uang atau sembako. Itu. Jadi untuk sekarang mungkin sudah ada bank sampah. Lebih baik kita ke bank sampah. Ke bank sampah kita store, kita jadi nasabah. Satu, kita tidak menyampah sembarangan. Betul. Kedua, itu ada secara tidak langsung kita punya tabungan. Supaya Sunda mah aya harap-harapeun lah. Gitu. Jadi yang penting jangan melihat nominal besar kecilnya, tapi yang penting kita sudah berpartisipasi untuk menjaga lingkungan. Kang Elan, mungkin dari teman-teman Nonoman barangkali mungkin nanti ada yang mau main ke daerah Kang Elan, bank sampah itu di mana? Lokasinya di mana? Kebetulan bank sampah saya berlokasi di Bumi Parayangan Kencana, Blok A, Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Silakan kalau mau bermain-main ke sana, pastilah kami ada di sana. Oh, ada di sana. Di lokasi bank sampah sendiri juga itu ada greenhouse, ada budidaya maggot, bebek, lele, ternak. Terus lokasi bapak tuh ternak. Tapi udah kayak lele tuh. Iya, terima kasih banyak. Sekarang tiba lagi tuh iya. Harus dibudayakan bapak itu. Pamanis. Pamanis makan.
kapanan sok ai kuno kumisan mah tara pohon nepi ka 3 bulan ge gitu kan. Cium kumisan itu lagu nanti nih. Ayah lagu gitu. Ternak janda ada Pak? Ada ayah. Cuma di sana janda-janda ya kalau kita mau ngejar warisan berarti tereh maaf tapi Rani idenya gitu. Ran ini. Kita harus mencintai seorang janda-janda iya. Karena mereka tidak ada yang menafkahi gitu. Ya jangan seperti sampah ya Pak ya. Iya. Berceceran jadi harus dibudidayakan. Betul Betul. Nah, ayana Nah, gitu. Harapan ini Kang Elan. Banyak sih sebetulnya harapan. Mungkin dari saya hayulah ke semua pihak ya tertentu atau masyarakat semua, yuk mari kita jaga alam. Pasti alam jaga kita ya. Kita kembali seperti dulu, lestarikan alam ya. Jadi kampungku kampungmu, lestarimu, alamku alammu. Iya. Ayo lagu apa? Ayah kumaha? Lestari sakmu. Tanya. Lestari. Betul. Karena ini ada salah satu contoh juga ya untuk kita semua untuk lebih menjaga alam. Mungkin kita sudah termasuk perkotaan, Kang Elan. Ya. Kita bisa dijadikan sebagai figur contoh kita menjaga alam itu dari suku Baduy. Wah luar biasa mereka tuh menjaga alam. Tara make nanaon bilangnya nyeker teh gitu teh namanya. Itu menjadi lebih ke pedalaman gitu ya. Jauh teuing lah udah geunana kadinya mah gitu ya. Tapi sedikitnya itu mereka sebagai figur sok atuh contohan urang meureunnya gitu nya. Kita mungkin bisa meniru dari mereka gitu kan. Lebih menjaga sok atuh sampah teh jangan pernah kita bikin sembarangan, jaga gitu ya. Kepada tempatnya. Gitu. Jadi kita harus melihat setiap sudut gitu. Contoh gini, kalau misalkan kita hanya melihat atau kepentingan sendiri di hulu gitu, terus di hulu yang tadi hutan sampai gundul, dampak yang di hilir gitu kan. Betul. Tadi erosi lah, banjir lah gitu kan. Jadi jangan melihat kepentingan sendiri, dampak dari kepentingan kita itu seperti apa ke orang lain, itu yang harus dipertimbangkan. Ya lamun cek ieu namanya non leuweung hejo orang pasti ngejo gitu. Betul. Kenapa kita menganjurkan minimalnya setiap rumah itu ada 2 pohon? Karena dari 1 pohon itu bisa menghidupi 6 orang. Oh gitu. Itu fungsi dari 1 pohon itu memberi oksigen buat 6 orang. Akhirnya lamun misalkan contohlah seperti di perkotaan udah semakin mengurang, terasa lah udara yang panas gitu kan, kesejukan sudah tidak ada atau mengurangi gitu. Betul. Kan itu sebetulnya dampak dari kurangnya penghijauan gitu. Kalau di kota udah begitu, terus di gunung juga di hulu udah begitu, terus kita mau menghirup apa? Betul. Tahu sendiri sekarang kan 1 tabung oksigen itu berapa gitu. Kita nggak perlu mahal-mahal, cuma nanam 1 pohon atau 2 pohon di depan rumah itu. Selain buat kita sendiri, kita secara tidak langsung sudah bersedekah. Betul. Buat orang lain kan? Betul. Orang yang lewat sejuk. Aduh, ini udaranya. Katinggal lagi merenang, merenah. Aduh, asa kumahanya daripada kita melihat lingkungan kita gersang, lebih baik kita ditanami pohon-pohon supaya indah dan juga kita menjaga bumi kita. Iya, jaga bumi. Sebab itu kan sumber gitu. Sumber dari pohon itu sumber penyerapan air tadi. Kalau kita kurang atau tidak ada air mau gimana? Sedangkan air itu nomor 1 gitu kan. Orang 1 minggu tidak makan bisa kuat, tapi orang 3 hari tidak minum itu udah dehidrasinya kan. Makanya jadi banyaklah dampak-dampak negatif kalau kita tidak menjaga alam kita. Jadi mungkin untuk teman-teman juga harus kita mari Kang Elan juga kita menjaga alam kita, menjaga lingkungan kita lebih baik. Go green lah gitu. Pahlawan hijau. Ulek. Kita ngejo kabeh. Jadi ulek kan. Jadi superhero. Dan juga sebagai pahlawan, bukan hanya ulek juga. Benar. Kang Elan ini sebagai pahlawan. Iya. Kang Elan untuk
penutupan nih, ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman semuanya juga untuk mungkin lebih menjaga alamnya, mungkin boleh. Buat anak muda nih, anak muda. Buat anak muda ya, buat semuanya lah. Kita nggak usah malu, kita nggak usah kita turunin ego lah demi kemajuan atau demi terjaganya bumi ini. Gitu. Yuk mari kita nanam bersama, kita hijaukan kembali, kita jaga kebersihan, sampah jangan buang kemana-mana. Tadi udah kasih tahu, yuk kita pilah, kita ke bank sampah. Nah, itu ya buat semuanya lah gitu. Pesan saya, yuk mari kita bareng-bareng. Karena kita tidak bisa bergerak sendiri, harus semua terlibat. Ya, itu kalau tidak semua terlibat, permasalahan tidak akan selesai. Betul. Sebetulnya tidak akan pernah selesai selama di alam dunia ini semua masih hidup, kecuali kiamat udahnya. Nah, untuk mengatasi, meminimalis juga tuh orang bareng-bareng mengatasinya. Betul. Masalah itu kita proses bersama-sama, kita kurangi, kita kelola. Pastilah, saya yakin banyak hikmah dari semua itu. Ya. Amin. Mungkin tadi pesan-pesan yang sangat mendalam, juga superhero Kang Elan ini kan. Mungkin ada banyak pelajaran yang kita ambil, terutama kita harus gongkring menghijaukan kembali alam ini dan bumi ini. Hal sepele sebetulnya ya, kita hal-hal kita buang sampah, tapi itu akan bermanfaat untuk sekarang dan kemudian hari. Iya, seperti itu akan mewarisi anak cucu kita. Betul. Jadi seperti itulah ya Kang Elan. Mudah-mudahan ada kesadaran dari semua pihak juga. Ya, amin. Karena mungkin kita sama-sama, kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus sama-sama, dari kita sama-sama bersama bersatu tujuan untuk menjaga alam kita. Iya. Terima kasih Kang Elan. Sama-sama. Semoga sehat selalu untuk amin. Semoga lancar program-programnya. Amin. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Nonoma. Semoga ada obrolan ini bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Amin. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rampes.